ada ayam Barred Rock ya. Barred Plymouth Rock ini adalah ayam yang berasal dari Amerika Serikat. Nawarnya terlalu sadis ya, tidak sesuai pasaran. Nah itu kan bikin kita sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Kurniawan. Saat ini saya adalah sebagai ownernya Ican Farm, yang mana usaha saya bergelut di bidang budidaya unggas. Alamat usaha saya itu berada di Jorong Tabek Burua, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Awalnya saya memang seorang yang mencintai binatang ya. Apalagi ini adalah seekor ternak, yang mana kalau ternak ini kita usahakan itu pasti akan memberikan nilai tambah atau nilai ekonomi, apapun jenis usaha ternaknya. Nah, kenapa saya memilih di unggas? Karena unggas ini adalah salah satu ternak yang perputaran siklusnya itu sangat cepat. Contohnya saja, satu ekor ayam itu dia bisa menghasilkan telur ketika dia sudah berumur 5 bulan. Kemudian dari sebuah telur kita eramkan 21 hari, itu sudah menjadi seekoran ayam. Dari kita memproduksi telur dan memproduksi anak ayam itu sudah menghasilkan uang. Jadi keuntungannya adalah yang pertama, kita bisa memperoleh penghasilan harian, yaitu dari menghasilkan telur. Kemudian kita juga bisa menghasilkan nilai tambah, yaitu dengan menjual DOC setiap minggunya. Untuk saat ini saya mengembangkan beberapa jenis ayam. Yang pertama itu adalah ayam kampung unggul ya, ayam kampung unggul atau biasa kita sebut dengan nama ayam KUB. Nah, yang kedua itu ada juga beberapa jenis ayam impor yang kita kembangkan di sini. Kenapa ada ayam impor? Karena saya bertujuan gimana supaya ayam kampung kita itu dia memiliki keunggulan, baik keunggulan di segi produksi telur, kemudian keunggulan dari segi produksi daging, yang mana ini bisa kita peroleh ketika menyilangkan ayam kampung lokal dengan ayam-ayam unggul dari luar. Nah, kenapa kita juga masih mempertahankan ayam kampung? Karena ayam kampung ini dia memiliki daya adaptasi dan sifat kekebalan tubuh yang sangat baik terhadap iklim dan cuaca di Indonesia, sehingga dengan adanya persilangan ayam lokal dengan ayam impor, sehingga kita akan dapat menghadirkan sebuah bibit yang unggul, baik dari segi kekebalan tubuhnya, kemudian adaptasinya, kemudian produksinya. Jenis ayamnya untuk memperoleh bibit ayam ini, kita ada 3 kategori ya. Yang pertama, kita bisa membeli indukan. Kalau indukan kita beli, kita pelihara, itu bisa kita menghasilkan telur dan anak. Yang kedua, kita juga bisa membeli DOC atau anak ayam. Yang mana kalau kita beli DOC atau anak ayam ini akan harganya lebih murah dari indukan. Tapi kita juga butuh waktu lebih kurang 4-5 bulan sehingga dia baru bisa produksi. Dan yang ketiga pilihannya adalah kita membeli telur tetas. Nah, kita membeli telur tetas. Yang mana kalau telur tetas ini keuntungannya adalah yang pertama harganya lebih terjangkau. Yang kedua, kita bisa memperoleh telur tetas ini untuk beberapa jenis ayam yang berasal dari luar atau jangkauan yang sangat jauh. Karena pengiriman telur itu lebih gampang dibanding dengan pengiriman anak ayam atau indukan.
Untuk jenis ayam yang saya kembangkan saat ini, ya, yang pertama ada ayam KUB, yang kedua itu ada beberapa jenis ayam impor ya. Salah satunya adalah ada ayam Barred Rock ya, Barred Plymouth Rock. Ini adalah ayam yang berasal dari Amerika Serikat, yang mana dia memiliki keunggulan di bidang produksi telur dan daging. Yang kedua juga ada ayam yang berasal dari Australia, itu namanya ayam Australorp. Nah, Australorp ini juga memiliki sifat petelur dan pedaging yang baik. Yang keempat itu juga ada ayam rawang. Nah, ayam rawang ini adalah ayam lokal ya, ayam lokal yang berkembang di Pulau Bangka atau di Desa Merawang, yang mana asal usul ayam ini juga dari luar, yaitu dari negara Cina, yang mana ayam ini sebenarnya adalah ayam pegunungan yang memiliki sifat pertumbuhan daging yang baik dan juga produksi telur yang baik. Untuk saat ini saya memiliki mesin tetas sebanyak 4 unit ya, 4 unit dengan masing-masing kapasitas itu ada 150 butir telur. Jadi kalau 4 unit itu ada 600 butir. Kemudian di samping saya menetaskan, saya juga berinovasi, saya juga memproduksi mesin tetas untuk peternak-peternak yang ingin menetaskan. Salah satunya ini di belakang saya. Ini salah satu mesin tetas full otomatis, semuanya otomatis, mulai dari suhu, kelembaban, kemudian ventilasi udara, termasuk pembalikan telur. Pembalikan telur itu juga otomatis. Ini kapasitasnya 700 butir ya, 700 butir telur ayam atau telur bebek itu juga bisa. Untuk telur ayam itu membutuhkan waktu selama 21 hari masa pengeraman sehingga dia bisa menetas menjadi anak ayam. Nah, untuk prosesnya telur itu kita kumpulkan dari indukan-indukan terpilih selama 1 minggu ya, kita kumpulkan, kemudian kita masukkan ke dalam mesin tetas, yang mana mesin tetas ini sudah kita atur baik itu suhu, kelembaban, kemudian pembalikan dan sirkulasi udara. Nah, jadi selama 21 hari itu kita kontrol apa yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian nanti di hari ke-20 itu biasanya telur-telur ayam itu dia sudah mulai retak ya, dan ada beberapa ekor yang juga menetas. Dan terakhir nanti umur 21 hari itu 90% itu udah menetas dia menjadi anak ayam. Kunci sukses dalam keberhasilan budidaya unggas itu ada 5 poin ya. Yang pertama bibit ya. Kita harus menggunakan bibit yang unggul. Yang kedua kandang. Kita harus menggunakan kandang yang sesuai dengan kebutuhan dari ayam tadi. Yang ketiga itu ada manajemen pakan. Nah, jadi kita menggunakan pakan yang berkualitas, yang baik, yang sehat, yang mana ini bisa menunjang untuk ayam bisa berproduksi secara optimal. Yang keempat itu adalah pencegahan penyakit ya, atau manajemen kesehatan. Nah, jadi ayam ini supaya dia bisa selalu sehat ya, kita berikan vitamin, kita berikan vaksinasi ya untuk mencegah penyakit. Kemudian kalau dia ada gejala penyakit kita obati dengan memberikan antibiotik ya. Kemudian kita juga berikan tambahan mineral dan beberapa jenis obat-obat yang lain. Poin yang kelima itu ada pemasaran ya. Jadi apapun bentuk usahanya, itu kunci terakhir adalah pemasaran. Jadi pemasaran harus kita kuasai juga ya. Nah, untuk usaha saya yang saya pasarkan ya, mulai dari telur konsumsi ya, telur konsumsi. Yang kedua itu ada telur tetas ya. Telur tetas ini
yang akan dibeli oleh peternak untuk mereka tetaskan menjadi anak ayam ya. Kemudian yang ketiga produk kita itu ada DOC atau anak ayam. Kemudian ada ayam calon indukan ya, yaitu ayam yang siap untuk bertelur. Kemudian juga ada ayam pedaging ya, ayam pedaging yang mana ayam untuk dikonsumsi. Untuk penjualan saat ini saya menggunakan penjualan itu ada offline, ada online ya. Kalau offline biasanya masyarakat atau orang yang berkeinginan beternak ayam, dia biasanya langsung datang ke sini. Apakah beli telur, anak ayam atau indukan, itu saya juga layani. Kemudian untuk pemasaran online itu saya menggunakan media sosial ya. Salah satu contohnya saya menggunakan Facebook. Kenapa harus menggunakan media sosial? Supaya ayam ini bisa kita salurkan tidak hanya di daerah ini. Jadi dia juga bisa, ayam ini nanti sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Palembang, sampai ke Lampung, bahkan sampai ke Jawa. Untuk telur tetas sendiri, pengiriman saya itu lebih kurang pengiriman telur tetas itu hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Karena kalau telur tetas kita bikin paket ya, kita kirim dengan jasa pengiriman, itu seluruh jangkauan itu tercapai. Untuk kandang yang kita gunakan itu ada beberapa model ya. Jadi untuk kandang itu kita bedakan menurut umur ayam. Jadi untuk anakan atau ayam baru menetas kita menyiapkan yang namanya kandang box ya. Jadi kandang box ini dia harus mempunyai pemanas, mempunyai penerangan, yang mana anak ayam yang baru menetas dia membutuhkan itu sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. Kemudian yang kedua itu kita menggunakan kandang pembesaran ya. Jadi kandang pembesaran ini beda lagi. Kandang pembesaran itu memiliki ukuran tertentu sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga itu ada kandang untuk bertelur atau kandang bibit ya, yang mana di dalam kandang ini kita campur antara jantan dengan betina. Kalau saya itu menggunakan perbandingan 1 jantan untuk 5 betina, sehingga nanti telur yang dihasilkan tingkat fertilitasnya lebih bagus. Untuk pencegahan penyakit ya, yang pertama kita melakukan yang namanya biosecurity ya. Biosecurity yaitu pengamanan terhadap ternak, yaitu kita melakukan penyemprotan desinfektan atau obat antibakteri atau virus atau kuman, yang kita lakukan minimal itu sekali seminggu. Yang kedua, kita melakukan pencegahan penyakit itu dengan memberikan vaksin ya. Jadi kegiatan vaksinasi itu juga ada programnya. Mulai dari ayam mulai menetas itu kita berikan vaksin tetes, kemudian kita berikan vaksin injeksi pada umur 1 bulan ya. Kemudian pengulangan vaksin. Nah, untuk pengulangan vaksin itu kita berikan sekali 3 bulan. Kalau untuk vaksin itu kita beli jadi aja yang sudah diproduksi oleh perusahaan. Jadi untuk kualitas dan efek kerja vaksin itu tidak kita ragukan lagi. Jadi kita tinggal instan, tinggal kita pakai aja. Untuk saat ini, untuk pakan kita memakai pakan pabrikan. Untuk anakan ya, untuk anakan baru netas sampai umur 6 minggu itu kita pakai pakan pabrikan ya. Kemudian setelah 6 minggu sampai dia berproduksi telur itu kita menggunakan pakan yang kita racik sendiri atau kita aduk sendiri. Yang mana komposisinya adalah ada dedak, ada jagung, ada konsentrat, kemudian ada mineral, ada premix ya. Untuk pakan sebenarnya apapun jenis bahan pakan itu bisa kita gunakan. Yang mana syaratnya adalah penggunaan bahan-bahan pakan tadi itu mengikuti anjuran pemakaian. Nah, contohnya pakan pabrikan ya.
Kalau pakan pabrikan itu kan pakan yang udah jadi, yang udah diformulasi oleh ahli nutrisi, sehingga pakan ini tinggal dikasih dan ayam bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian ada lagi namanya pakan adukan ya. Biasanya pakan adukan ini dibuat oleh peternak itu untuk menghemat biaya. Nah, menghemat biaya kenapa? Karena kita menggunakan bahan-bahan lokal, contohnya ada dedak, ada jagung ya, ada tepung ikan, ada bungkil dan segala macam. Yang mana pakan adukan juga bagus untuk ternak, dengan syarat adalah pakan yang kita buat ini memiliki kandungan nutrisi yang seimbang dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ternak, sehingga ternak ini nanti tetap bisa berproduksi dengan optimal. Jadi kebersihan kandang itu juga kunci untuk kesehatan dari ayam-ayam kita. Nah, yang mana kalau untuk kotoran itu kita bersihkan sekali seminggu ya, sekali seminggu. Juga melihat keadaan. Kalau kotorannya udah basah, kemudian kotoran itu udah mengeluarkan bau amonia, tentu ini harus cepat kita singkirkan. Kalau tidak kita singkirkan, gas amonia ini itu akan menyerang pada ayam, yang mana akan membuat ayam ini akan terserang penyakit. Untuk pemanfaatan limbah usaha ya, salah satunya itu kotoran ayam. Itu ada yang kita gunakan untuk tanaman kita, karena kita juga ada kebun sayuran ya. Karena di samping beternak kita juga berkebun sayuran. Kemudian sebagian lagi kalau berlebih itu juga kita jual ya. Karena di lokasi saya itu banyak terdapat petani-petani yang selalu membutuhkan akan kotoran ternak. Untuk kendala ya, kendala adalah dalam mendapatkan bahan baku ya, bahan baku pakan. Karena saya juga menggunakan pakan adukan untuk ayam darah dan ayam yang sudah bertelur. Dalam mendapatkan bahan baku itu kita juga sering mendapatkan bahan baku yang kualitasnya tidak baik ya. Bahkan ada juga bahan baku itu yang oplosan, yang artinya kandungannya itu sudah tidak sesuai dengan aslinya, atau pakan tadi itu sudah dicampur ya, sudah dicampur. Contohnya ada dedak ya. Dedak yang berkualitas saat ini itu sangat susah kita dapatkan. Yang kedua, jagung. Jagung dengan kadar air yang sangat rendah itu juga harus teliti kita dalam memilihnya. Suka duka dalam beternak ayam ini adalah, yang pertama, sukanya dengan kita memiliki ayam ini, kita akan tergabung secara otomatis dalam pemasaran ayam. Kita harus tergabung dalam beberapa komunitas ayam, yang mana artinya di samping kita berusaha, di samping kita memiliki hobi, kita juga akan menambah yang namanya teman ya. Semenjak saya memelihara ayam, saya insya Allah selalu nambah teman ya, dari manapun, baik dari daerah saya, baik dari luar pulau ya. Karena kita juga menggunakan namanya media sosial. Nah, dan ketika ada perkembangan yang positif dari bibit-bibit yang teman-teman beli dan mereka melaporkan ke kita, itu menjadi sebuah kesenangan tersendiri ya. Kita bisa mensuplai orang bibit yang berkualitas, dan orang bisa berhasil dengan menggunakan bibit kita. Itu menjadi sebuah kepuasan yang tersendiri bagi saya. Dan untuk pengalaman pahit mungkin ini biasanya pengalaman-pengalaman yang orang dagang juga ya, yaitu ketika orang memesan bibit ya dengan kita, kemudian bibitnya udah kita siapkan, tapi nyatanya bibitnya nggak dijemput-jemput, nggak diambil, orangnya ngilang aja ya. Atau ada juga itu pengalaman orang bertanya ayam dengan kita, mulai dari fotonya, videonya juga kita bikinkan ya. Dia minta video,
kemudian dia minta ayamnya ditimbang berapa beratnya ya. Kemudian ketika dia nanya harga, nawarnya terlalu sadis ya, tidak sesuai pasaran. Nah itu kan bikin kita sedih, karena membesarkan ayam ini tidak gampang. Yang namanya usaha tentu ada kendala ya. Jadi salah satu kendala di usaha ternak itu adalah masalah penyakit. Jadi kalau di usaha saya juga tidak bisa menghindari yang namanya kedatangan penyakit. Jadi cara atau langkah ketika ayam kita sakit adalah yang pertama, kita harus cepat mengetahui ayam ini sudah terkena gejala penyakit. Jadi ketika ayam sudah menampakkan gejala penyakit, hal yang kita lakukan adalah yang pertama, ayam yang sakit itu kita pisahkan dari ayam yang sehat. Jadi kita tempatkan ke kandang tersendiri atau kita isolasi. Yang kedua adalah kita melakukan pengobatan. Nah, jadi sebelum melakukan pemberian obat, kita ketahui dulu ayamnya ini sakit apa. Jadi kita perhatikan, kita lihat dari penampilan dari luar, ayamnya ini sakitnya gangguan pernapasan atau gangguan pencernaan atau gangguan virus. Nah, ketika gejalanya udah ketemu dan jenis penyakitnya udah tahu ya, baru kita melakukan pengobatan. Nah, jadi kita menggunakan obat itu sesuai dengan gejala penyakit yang timbul. Kalau penyakitnya ngorok ya, maka kita berikan itu obat CRD, yaitu antibiotik saluran pernapasan. Kemudian kalau ciri-ciri kotorannya itu berdarah, berarti itu kan ada gangguan serangan bakteri pencernaan, maka kita berikan antibiotik jenis pencernaan. Jadi pengobatan ayam itu tergantung dari gejala penyakit yang timbul. Jadi tidak sembarangan menggunakan obat. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan dosis sesuai dengan keadaan ayam ya. Jadi berapa berat ayam tadi, maka gunakanlah dosisnya sesuai dengan berat ayam, sesuai dengan umur ayam ya. Untuk teman-teman yang ingin beternak ayam atau yang sifatnya pemula, mulailah beternak ayam ya. Walaupun kita dengan modal yang sedikit, mulai dari jumlah sedikit dulu ya. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan yang namanya kandang, kita mempersiapkan biaya pakan. Jadi kita mulai dari jumlah yang sedikit dulu. Supaya apa? Dari yang sedikit ini kita akan ambil pelajaran, kita akan ambil pengalaman. Ketika kita sudah mantap, sudah bisa memelihara ayam, sudah bisa berproduksi baik, maka disitulah langkah kita untuk menambah jumlah ayam kita. Untuk peternak pemula ya, mulailah usaha ini ya, walaupun kita tidak ada ilmu, artinya kita belajar sambil berjalannya waktu kita memelihara ayam. Karena memelihara ayam itu sangat asik, sangat gampang ya, dan juga menambah yang namanya pergaulan ya. Karena kita akan berhubungan dengan orang banyak dalam memasarkan hasilnya. Bagi teman-teman yang tertarik ingin membeli anak ayam ya, membeli telur atau membeli mesin tetas, bahkan konsultasi mengenai bagaimana cara budidaya ayam, itu dapat langsung menghubungi saya di akun Facebook saya, yaitunya Ican Farm Payakumbuh, atau menghubungi nomor saya yaitunya 0812 6125 7904, atau langsung saja datang ke alamat saya, yaitu di Jorong Tabek Burua, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Terima kasih kepada Hendarto Story yang udah meliput usaha saya. Dan kepada teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.